Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dijawab dong semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faris jawab. Waalaikumsalam. Ya. Bang Dika jawab dulu dong. Apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, halo semuanya. Halo. Para pendengar dimanapun Anda berada. Pemirsa, di malam yang berbahagia kali ini. Tukur masih sakit masih? Masih ya? Macam apa? Belum. Lagi sakit. Kalau saya itu ada berat bukan ya? Lagi sakit parah, tapi sekarang sedang berangsur membaik. Kita doakan bersama biar beliau jadi semakin sehat dan bisa menghibur kembali di dunia entertain Indonesia. Amin. Yuk, lanjut lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi, melanjutkan rentetan, runutan podcast di channel ini. Masih bersama kita di obrolan Oke, lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang critical thinking. Mantap. Yuk, lanjut lagi. Critical thinking adalah berpikir ketika kritis. berpikir ketika kritis. Berpikir ketika kepepet. Kritikal itu ya kritis kan? Kritis. Siapa ini tuh yang jadi narasumber? Dia tuh. Ya? Critical thinking banyak lah yang jadi narasumber. Banyak. Dari Pak Ubun Ada sudut yang berbeda. ada sudut yang beda, sainsnya ada. Dari Om Panji ada yang sudut yang lain. Dari saya juga nanti ada sudut yang lain. Dari Om DK sama Bang Faris juga nanti ada sudut-sudut yang lain. Karena di sini Kalau saya sudutnya tumpul, banyak. jadi tidak sudut. Kalau saya mau bentuknya kan tumpul, kurva. Kurva. Oh, berarti ada kurva yang lain, ada sudut, ada lebih lengkung. dari 90 derajat. Lebih dari sudut. Dah, udahan aja tadi stop. Udahan aja lah. Yuk lanjut lagi, kita ngomongin critical thinking. Sok, siapa yang mau mulai? Ya, Mulai dulu, Pak. sebagai basic itu basic. Orang kan macam-macam. Kayak critical thinking itu beberapa waktu lalu sih sedang tren. Beberapa waktu lalu ya sedang tren. Terus salah satu yang jadi sorotan itu critical thinking yang berkaitan sama leadership gitu. Kayaknya banyak sih yang ada beberapa lah di YouTube, cuman yang paling ini mungkin waktu Ignatius Jonan ngomongin tentang critical thinking. Critical. Gitu, pengantaran kritik. Silakan. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa critical thinking itu adalah berpikir kritis, nah kritisnya kritis kayak gimana dulu? Apakah seperti yang diteriaki oleh anak muda zaman sekarang? Melihat pemerintahan yang sedang gonjang-ganjing, kita harus berpikir kritis, kita harus melawan, kita harus bergerak. Apakah seperti itu? Atau berpikir kritis yang seperti apa? Mungkin kayak Apakah- gitu juga kritis. Cuma Mungkin, ya, bukan betul. satu-satunya. Nah iya, betul. Kata Mang Dika betul. Ternyata berpikir kritis itu bukan satu-satunya jalan yang mungkin seperti anak muda sekarang banyak lihat, harus turun ke jalan, orasi, teriak-teriak terhadap pemerintah. Ada yang lainnya. Nah, salah satunya adalah dari sudut pandang sains. Kita sambung langsung ke Pak Ubun. Kenapa? Karena Anda sains banget. Oh, enggak juga. Kadang-kadang touringnya. Turing. Kadang NMAX aja mau punya dua sekarang. Karena saja mau punya dua. Sama-sama merah ya. Sama merah mau. Punya dua tuh. Jadi kalau kritik Blanknya panjang terus tiba-tiba critical thinking adalah. Ya lanjut. maksudnya kan semua orang juga punya dasar critical thinking sebetulnya. Betul. Ketika mereka menanyakan why, Ya. kenapa? Sangat ada curiosity di situ. Iya. Maka dia akan mengeluarkan Itu critical sebuah, thinking sebuah ya. critical thinking gitu. Hmm. Gitu. Sebagai basic ketika kita bertanya why gitu. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Ya. Nah, biasanya kita akan menemukan itu kan di anak-anak dulu tuh. Saya dulu menemukannya di lagu Bimbo. Oh, bingung. Ada anak bertanya pada bapaknya. Nah, ada anak bertanya pada bapaknya, padahal Kalau bapaknya ada. kalau bapaknya. Betul. Kalau kayak saya bapaknya
nggak ada gimana? Jadi itu lagu tidak populer di panti asuhan. Anak yatim ya. Ya. Lanjut lagi, boleh. Nyambung Jadi kan ketika anak-anak bertanya gitu ya pada bapaknya. pada bapaknya, pada siapapun gitu, Ya. itu adalah sebuah awal bahwa ada sebuah pemikiran kritikal gitu, pemikiran yang mengkritisi. Ya. Kan misalkan jangan naik ke atas meja, kenapa? Nadanya nggak gitu sih, kalau kayak gitu nantang. Kenapa? Kenapa? Why? Gitu ya. Ya. Nah, karena orang yang menyuruh untuk tidak naik ke atas meja tahu beberapa faktor konsekuensi kan, Betul. bisa jatuh lah, bisa mejanya misalkan kalau dari kaca bisa pecah Bisa lah, baca. hal-hal yang buruk lah mungkin terjadi Betul. gitu. Nah, meja biliar. Nah, Itu bisa dikebuk orang. di kebun orang gitu. Nah, Meja di tempat karaoke itu suka dinaikin sama LC. Oh, Nggak apa-apa itu mah. karena ini bro. Nggak dikebuk, dikeplak. di kamar. Dia lanjut lagi. Aduh. Nah, ketika terjadi seperti itu kan sebetulnya mah itu sebuah latihan awal dia menanyakan banyak hal. Betul. Cuman kan kalau anak kecil dia tidak tahu bagaimana mencari informasi kenapa saya tidak bisa tidak boleh naik ke atas meja. Ya. Nah, beda dengan orang dewasa ketika kita ada sesuatu hal lah ya, sesuatu hal terus kita mengkritisi itu tanpa dia mencari dulu kenapa dia melakukan itu. Banyak sekarang. Nah, itu. Jadi yang sekarang itu berpikir kritis terhadap sesuatu itu gitu ya sudah salah sebetulnya untuk orang dewasa ya. Ya. Kenapa? Karena dia harus mencari dulu alasannya di belakangnya kenapa keputusan itu ada gitu ya, kenapa itu dilakukan. Nah, baru ketika tahu begini kan ada solusi yang lain. Ya, kenapa tidak Kenapa pakai tidak solusi melakukan yang itu? Nah, itu adalah critical thinking yang benar. Ya. Gitu. Jadi kan ada comparing. Kenapa memilih A sedangkan option ada B, ada C, ada D. Ya. Gitu. Kenapa harus A? Kenapa memilih anak sendiri padahal ada anak orang lain? Waduh. Dia buat disuruh, Iya, mungkin pekerjaannya berbahaya. Berbahaya. Dia pengen kenal somasi. Bercanda dalam jurang. Sudah bilang terus. Gitu. Ya. Nah, itu kan ada basic yang memang mungkin dari kecil kalau dia terlatih untuk selalu berpikir kritis ke nanti dewasanya dia akan melakukan berpikir kritis yang memang di jalur yang memang benar mengkritisi gitu. Ya. Tapi kan kalau sekarang mah banyak yang mengkritisi tapi bukan mengkritisi jadi akhirnya gitu ya. Jadi akhirnya tuh menghujat gitu akhirnya tuh gitu ya. Terus ya banyak hal lah, apalagi ikut urusan orang lain gitu ya secara private gitu. Saya baca berita Paula dan Mbak Imong. Iya. Terus ketika Siapa? baca komen-komennya aja gimana ya mengkritisi ya tuh. Iya mah nggak Paula bisa deh. Abdul. So Paula Verhoeven. Siapa itu? istrinya Mbak Imong. Istrinya Mbak Artis Imong. lah. Dulunya artis. Oke. Gitu. Dan mereka mau bercerai. Cerai. Baimo. Mana YouTuber dia? Youtuber. Dulunya artis sinetron. Bebaturan Tiger Wong apa? Halilintar Naga Neraka. Tiger Wong itu nama aslinya. Ya nama anaknya itu. Siapa? Tiger Wong itu namanya anaknya Mbak Imong. Aslina? Oh ini Berarti dia bisa Apakah- di Halilintar Naga Neraka. nama 9 benua aja. Muda. Dan orang apal deh. 9 benua. Iya, Serius itu lanjut, namanya lanjut. anaknya Tiger. Udah. Terus dipanggilnya apa anjir? Macan lah. Macan Kemayoran. Nah. Oh, Yuk lanjut lagi. Itu dari sisi Pak Ubun secara sains, secara spiritual. Secara apa tuh? Secara apa? secara Metodenya apa ya? secara apa? Secara ini aja lah. Kemarin orang beberapa hari yang lalu baru lihat sebuah video gitu. Rocky Gerung lagi berada dalam sebuah forum tentang Pancasila.
Ya. Lalu Terus ya udah. Ada yang mendebat tuh, Anda tidak mendukung ke Rocky Gerung ya peserta. Anda tidak Pancasila sebagai ideologi negara. Gitu. Terus dia jelasin. Nah, Persatuan Indonesia 103. Persatuan Indonesia itu ada kalimat persatuan. Apa yang disatukan? Ketika ada persatuan Indonesia, maka sebelumnya ada keragaman ya. yang bersatu, bukan diseragamkan. Itu salah satu critical thinking sih. Contoh critical thinking menurut orang. Bukannya contoh permainan kata aja tuh ya? Iya, tapi kan misalnya gini, ada yang kita tuh nerima baik itu undang-undang dasar segala macam kalimat-kalimat itu sebagai kalimat-kalimat suci gitu, tanpa memaknai ke dalamnya. Misalnya, kenapa ada persatuan Indonesia? Kenapa ada kalimat persatuan? Karena sebelumnya apa gitu, maka dimunculkan si persatuan ini. Padahal di pita Garudanya itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu jadi kan nggak, jadi Bhinneka Tunggal Ikanya lebih jadi kehafalan gitu. Si sila-silanya lebih ke dihafal bukan dipahami lah. Kalau konteks itu terus di akhir kan ditutup. Kalau Pancasila sudah beres, sudah sempurna sebagai sebuah falsafah, ngapain masih didiskusikan di forum ini gitu. Kalau didiskusikan berarti masih debatable kan. Nah itu jadi kayak, nah itu critical thinking menurut orang salah satu contoh yang bagus lah di level dewasa lah gitu ya, gitu ya. Sama kayak beberapa episode yang lalu kita kan ngebahas seni yang bebas gitu. Bebas dari apa? Memberontak dari mana? Liar dari mananya? Apakah kalau misalnya di kita ada sendirian di sebuah padang gurun gitu, gurun Gobi misalnya tuh. Gurun Gobi itu di Afrika berarti? Di Cina dong. Di Cina. Di Afrika gurun Sahara. Sama kayak tadi ada yang teman kita yang tidak tahu Bahrain ada di mana. Iya. Kalau kita berada di sebuah padang gurun yang luas banget, apakah kita bisa mengatakan kita bebas di situ? Dibandingkan ketika kita keluar dari sebuah dinding yang tadinya membelenggu, kemudian ada satu ruang yang lebih bebas dari situ. Maka si kebebasan itu kan muncul dari sebuah keterbelengguan. Terus keterbelengguan itu karena apa? Gitu kan berpikir terus ke belakang. Ya salah satu contoh menurut orang adalah mempertanyakan segala sesuatu, balik lagi tadi. Wah itu. Ya basicnya itu dasarnya. Jadi kaitannya itu mah dengan masa lalu. Apanya? Di pertanyaannya pasti kenapa awalnya gitu. Dia bisa juga ke masa depan. What if? Bagaimana kalau jika Yang pernah kita bahas. Sedikit kesimpulannya adalah critical thinking itu adalah why. Kenapa? Why? Ya, tapi ada batasan kalau menurut saya ketika bertanya why itu kalau kosong bukan berpikir kritis. Jadi kayak anak kecil ignorance kan? Ya. Kalau kayak anak kecil ketika dia naik meja bertanya kenapa, karena dia tidak tahu konsekuensinya. Masih belum berpikir kritis. Belum, dia hanya pengen tahu gitu. Itu mah keingintahuan. Itu Tapi ignorance. why-nya sudah mengarah ke arah sana gitu. Iya. Tapi karena tadi teh akses untuk mendapatkan informasi kan anak kecil ini nggak bisa, belum bisa gitu. Tuh. Tapi kalau udah dewasa, ketika ditanya terus kemudian ditanya why, kan seharusnya mah bukan ke arah sana gitu. Levelannya sudah meningkat. Ya, levelannya bukan minta informasi. Anak ini sudah tahu dia naik ke meja, tapi dia sudah tahu oh meja ini terbuat dari kayu, cukup kuat, masih dilarang sama bapaknya. Kenapa saya masih nggak boleh naik meja? Kan mejanya kuat. Mejanya kuat. Oh mungkin kayunya jati. Oh mungkin kayunya albasia. Oh mungkin kayunya apa yang nggak boleh diinjak. Kalau berarti itu sudah mulai ke kunaon tah si bapak teh cenah teu meunang urang naik ke dinya. Bapaknya bilang yang boleh naik cuma LC. Berarti itu lagi di karaoke. Lagi di karaoke.
Pertanyaannya, kenapa anak itu bisa bertemu Elsie gitu? Kan dibawa bapaknya. Dibawa untuk menjemput ibunya. Jemput ibunya, siapa tahu. Nah, oke. Nah, kritikal nih, kita banyak banget kan yang akhirnya mempelajari. Dan bahkan ada juga yang tidak mempelajari dan mengklaim dirinya bahwa saya tuh kritikal banget, ya kritis banget gitu. Kritis terus gitu kan. Kritis banget. Itu tuh jadi masalah. Walaupun pada kenyataannya harusnya kan berpikir kritis ini atau critical thinking ini bisa jadi akan berbenturan dengan pemikiran-pemikiran orang lain loh. Cuma kadang kan yang tidak dewasanya adalah ujung-ujungnya kan jadi debat kusir, berantem tidak jelas tapi tidak menemukan solusi. Nah, apakah critical thinking ini harus bisa menemukan jalan tengah yang bisa win-win solution atau memang harus selalu berbenturan? Seharusnya sih nemu ya. Ya tadi itu kan karena udah yang di level dewasa kita ngomongnya ya, yang tadi disebutin kalau misalnya level dewasa ketika kita kritis tuh kita ada alternatif solusi gitu. Kalau kenapa gini, padahal gini mungkin lebih baik walaupun masih mungkin ya. Masih mungkin. Gitu. Jadi yang Ya, dipertanyakan gitu. mungkin om kalau lagi ngajar ngajar mahasiswa, ketika mengajar mahasiswa itu nanya, Pak kenapa begitu? Ntar dulu, Karena materi can beres, can beres. tapi ini bertanya segala sesuatu gitu. Ya. Kan itu mah bukan berpikir kritis. Ya. Walaupun dia mengklaim orang mah kritis di mana? Ya. Canggihna naon, orang mah geus loba nanya. Ah. Eta mah bodoh. Maksudnya ketika dosen menjelaskan terus kemudian selesai, nah kemudian dia menanggapi bahwa Pak dosen, saya rasa bukan kayak gitu. Ya. Menurut yang saya baca, bahwa ilmu yang ini tuh harusnya begini. Harusnya begitu. Iya. Tapi kan kenyataannya jarang Ya. mahasiswa yang mau memperdebatkan itu. Apakah itu karena segan, apakah karena tidak berani atau nggak mau Budaya banyak timur. nggak mau banyak berdoa, saya nggak tahu apakah karena mungkin dia nggak suka dosen jadi nggak mau banyak nanya kan itu jadi banyak. Nah Alasan. itu Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang jatuhnya bukan critical tapi testing. Nah, Testing juga ada. testing. Testing mah kita mah iseng. Iseng. Itu biasanya untuk merendahkan Ya. lawan bicara, meninggikan diri sendiri. Betul. Itu testing biasanya. Rocky kan? Nah, tentang kritikal juga sebenarnya ada satu digambarkan oleh satu lagu. Liriknya kurang lebih begini. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Itu udah dijawab. Kenapa sempoyongan? Gara-gara sebotol minuman. Memancing pertanyaan berikutnya, minuman apa yang membuat dia sempoyongan? Bagus lagi. Oh gitu titiknya di situ. Iya, saya juga jadi penasaran. Iya kan? Sebotol minuman apa yang mampu membuat dia sempoyongan? Tapi setelah saya teliti, oh banyak. Berarti kadarnya di atas 40 atau minimal 40%. Tapi atau udah kadaluarsa. Atau bisa jadi kadaluarsa. tapi air mineral satoran Sebotol lah, satoran. Kan ininya semotol. Gara-gara setoran. Botolnya segede toren. mineral sekretoran. Itu tidak critical thinking. Ya, Pertanyaan-pertanyaan itu tuh kalau tadi dari sisi apa sih? Apa? Dari sisi apa tadi? Saya Spiritual dan bukan lagi. filsafat. Nggak sabar. Dari Mana dari sisi yang lainnya? sisi sains, dari sosial, Science. Oh ada. Science. Boleh. terus dari sosiologi lah. Critical thinking dari sudut Ya, kalau pandang misalnya orang sosiologi. memutuskan untuk bercritical thinking gitu ya, Ya. mungkin perilaku itu muncul karena ada kepedulian. Kalau nggak peduli mereka nggak akan kritis lah, mana ya gitu. Ya. Jadi gitu. Dari sisi itu munculnya kayak gitu. Itu satu hal karena seseorang mungkin peduli terhadap sesuatu gitu. Ya. Jadinya dia mungkin akhirnya menjadi kritis.
dengan catatan si kritisnya itu yang tadi kita udah bahas, critical thinking yang sebenar-benarnya critical thinking, bukan karena pertanyaan-pertanyaan ignorance atau bahkan stupidity gitu. Kebodohan tuh ada dua, yang ignorance mah memang tadinya nggak tahu supaya tahu. Kalau stupidity itu ya memang nggak jelas-jelas udah berpikir dewasa misalnya masih menanyakan stupid question kan nggak. Seperti apa contohnya stupid question? Seperti apa? Banyak. Minuman apa yang membuat sempoyongan gitu? Itu contoh stupid question. Itu tidak stupid question kalau yang nanyanya ngerti. Ngerti. Iya. Kalau saya yang nanya itu stupid. Tidak stupid. Oh, Ya, enggak. karena Anda kan mungkin Bukan peminum. bukan peminum, di circle-nya circle orang-orang soleh. Insya Allah. Iya. Iya. Nah, gimana cara membangun critical thinking? Melatih. Membangun critical thinking, apakah orang-orang dewasa sudah telat untuk berpikir begitu atau Enggak. itu cukup dari anak-anak? Sepenting apa gitu orang dewasa punya kemampuan critical thinking kan gitu pertanyaannya. Kalau ya misalnya kalau sepenting apa orang dewasa harus punya pemikiran harus critical thinking, harus punya critical thinking. Kalau penting bagaimana dia harus bisa membangunnya? Ya harus berwawasan luas. Harus harus punya teman nongkrong yang biasanya kalau ketemu habis isya sampai ke subuh topiknya pasti ya sekitar 20-30 topik gitu. Tapi yang paling menarik itu yang 3:30 ke atas. Udah mau pulang baru keluar topik-topik yang menariknya. Setelah jam 1 malam gitu. Guys, ayo narik balik, ayo guys tunduh, baru aja muncul itu tiba-tiba Pertanyaan. Macam podcast ini bagus-bagusnya misalnya di akhir. 30 menit ke atas gitu. Tapi itu tadi belum dijawab. Sepenting apa orang dewasa harus Punya critical punya thinking. critical thinking? Menurut siapa dulu? Menurut orang. Menurut orang ya. Ya. Ini mah berarti statement pribadi saya, disclaimer di Cipta. Penting gak sih critical thinking Untuk orang dewasa. untuk orang dewasa? Ada pentingnya, ada enggaknya. Oke. Pentingnya mah dia akan berpikir kritis ketika menyangkut hajat hidupnya. Dia akan lebih kritis. Harus. Tapi ada juga momen-momen ya dia tidak perlu itu. Kalau memang dia tidak akan berkontribusi atau memberikan sesuatu, malah jadi beban. Janganlah gitu, jangan sok-sokan. Kita tiba-tiba misalkan tiba-tiba saya berpikir kritis, mengkritisi pemerintahan segala macam. Buat apa? Satu sisi saya menganggap penting. Saya berpikir kritis adalah ketika gaji saya dipotong. Saya tiba-tiba berpikir kritis. Gitu, contoh sederhananya. Berarti yang berkaitan langsung. Yang berkaitan langsung dengan hidup, dengan hajat hidup saya, itu baru saya kadang kritis. Kalau yang di luar-luar itu kadang saya tidak berpikir kritis. Itulah ngomongin bola, misalkan politik atau yang lain yang menurut saya nggak penting, kayak saya nggak usah ikutan kalau saya mah gitu. Ya. Yang lain. Sama, saya juga begitu. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, ada inner circle, ada outer circle. Nah, kalau inner circle itu segala sesuatunya yang berhubungan dengan pribadi atau keluarga gitu. Kalau itu menyangkut ke lingkaran yang memang bisa saya rubah, bisa saya sentuh gitu ya, bisa pokoknya yang berhubungan langsung lah, direct gitu. Itu mungkin akan lebih kritis gitu, mempertanyakan gitu ya. Tapi kalau yang outer circle yang kita nggak bisa nih merubah itu, misal hari ini orang janjian tapi hujan badan gitu, kan nggak mungkin orang berpikir kritis kenapa hujan. Ya, kan ada payung. Terus ambek-ambekan lah gitu ya, gara-gara hujan bisa jadi janjiannya batal gitu. Nah itu kan sesuatu yang memang orang tidak perlu gitu menempatkan, mengkritik hal-hal itu gitu. Jadi kalau yang terlalu jauh mah itu nggak usah. Nah kalau misalkan hubungan dengan pemerintah,
pemerintah menyangkut gak ke saya? Ada nggak? Ada. Dari segi kebijakan, gitu ya, dari segi aturan yang dipakai. Nah, boleh nggak berpikir kritis? Boleh ke arah sana, tapi dibekali dulu dengan wawasan. Kenapa pemerintah membuat aturan itu? Gitu. Ya berarti kan harus ada comparing nih. Ya. Nah, cuman masalahnya ketika kita mau berpikir kritis terhadap hal yang di jauh gitu ya, tapi ada berimbas kepada inner circle gitu, banyak yang malas untuk cari informasinya. Akhirnya mengeluarkan dulu pikiran kritisnya itu tanpa dibekali ilmu, akhirnya jadi naon ya gitu. Jadi nggak ini gitu. Kayak tadi misalkan kenapa hujan? Padahal di rumah lagi nggak ada siapa-siapa. Kira-kira bakal kumat. Gas. Biar basah. Udah Paris. Nah. Hah? Critical thinking Ya. perlu apa enggak gitu? Penting Sebagai apa? sepenting apa? Untuk orang dewasa. Ya mungkin kalau orang ya, kalau saya mah ya itu tadi. Ini makan tadi Ini teh gambarannya secara umum atau ke pribadi? ini baru Oh, umum. pribadi sih. Oh, pribadi. Kalau umum mah ya beda lagi itu jawabannya. Sudah terlambat tidak bisa. harus Sudah secara terlambat. umum nih. Secara umum. Wah susah dong. Ya udah pribadi aja dulu. Ya pribadi, kalau pribadi Pendapat pribadi. Kalau pribadi ya sebenarnya kalau saya pakainya gitu ya, itu selain dari yang apa yang kita alamin atau yang bersinggungan langsung dengan kita, satu lagi ya ke sesuatu yang kita suka gitu. Maksudnya menurut orang sih critical thinking itu nanti bikin yang apa yang kayak Domino. bukan domino apa ya sebutnya ini sistemik bukan sistemik, masif maksudnya lebih ke jati diri kayaknya bisa di kritis. karena ada critical thinking nanti akan menemukan jati dirinya gitu. Oh, iya. Kayak misalnya selera, Menemukan diri sendiri, mengenali diri sendiri. mengenali diri sendiri karena itu critical thinking itu gitu. Misalnya ya kan ya misalnya kalau ngelihat yang tadi gitu tentang politik atau apa, kan itu critical thinking juga. Oh, daripada orang salah-salah ngomong mendingan orang menjauh gitu. Itu kan pilihan Ya. dan itu critical thinking kan, karena jadi mengenali diri sendiri. Orang mah tak paham, gue mah nggak paham gitu, saya mah nggak ngerti hal-hal yang kayak gitu, yang mendingan gak usah nimbrung lah gitu. Ya. Itu sebenarnya itu udah termasuk Ya, critical misalkan thinking. pemimpin ada 3 gitu ya. 1, 2, 3. Tiluan lagi. Nyaho gitu modalnya gitu ya. Ngapain gitu. Ya. Itu mungkin kalau misalnya lebih bagus lagi kan critical thinkingnya lagi cari yang apa, menggali lagi tentang informasi itu gitu. Sebenarnya kan critical thinking itu ya kan yang diperlukan. Ketika dia nggak tahu, menggali informasi yang lebih dalam lagi, baru membuat kesimpulan gitu kan. Di comparing gitu. Jadi kan kalau yang biasa orang kan wah suka kalau misalnya lihat komen-komen apalagi buzzer gitu kan, kayaknya pokoknya si tahu kan bener gitu. Lebih ke sana sih. Oke, Bang Dika. Apa penting Penting. banget, penting banget, apalagi untuk manusia ya. Tapi tadi kan pada pribadi, jadi rubah dulu jadi pribadi aja. Iya, Nah orang jadi menurut orang itu sangat penting, karena secara pribadi orang kan sangat suka mempelajari sesuatu, sangat suka belajar. Itu teh modal orang buat belajar sesuatu itu harus punya critical thinking. Jadi ya jadinya kan ada pertanyaan tahu jawabannya, lalu jadi wawasan baru. Kita punya banyak wawasan, akhirnya ya tadi udah disebutin, itu mempengaruhi selera kita kayak gimana gitu. Jadinya karakter kita jadi kayak gimana, kayak gitu. Tapi buat beberapa hal akhirnya ketika mungkin ingin
yang dirasain sih ketika mungkin terlalu banyak critical thinking, malah kayak tadi Overthinking. dulu kita bahas yang episode kemarin tuh apa? Ketika ada ketidakteraturan itu justru hadir dari keteraturan Keteraturan. yang nah kayak gitu. Jadi ketika terlalu banyak critical thinking malah jadi banyak juga semakin skeptis gitu. Jadi melahirkan skeptical thinking gitu jadinya. Karena kita udah terlalu kayaknya gini. Terlalu banyak tahu banyak hal juga kayaknya tuh ngalah jadi gimana gitu. Nah itu Kadang juga ada sikap-sikap apatis yang muncul karena terlalu banyak tahu. jadi makanya terlalu cuek itu karena kita terlalu banyak mengerti, terlalu banyak paham, itu kadang-kadang gitu. Nah itu mungkin salah satunya dari overthinking gitu. Dia kadang Kita salah satu bakat orang sih overthinking. Selain sujon ya. Jadi bakat orang itu overthinking, sujon dan tadi overthinking. Jadi sangat kritikal banget gua mah gitu. Kamu kritikal banget. Jadi si orang itu si paling kritikal. Ya kamu biasanya tuh misalnya debat. Paling kritikal. Iya deh, paling kritik. anjay. Ya. Gitu. Jadi menurut Terus? gua sangat penting banget. Kalau ditanya penting atau enggak, ya, sangat penting. Tapi seiring jalannya waktu gitu ya, sering bertumbuhnya manusia, pasti itu muncul lah gitu. Muncul sih. Kayaknya otomatis. Kecuali ya bener-bener dari kecilnya isinya doktrin terus gitu. Tapi generasi sekarang mengkhawatirkan nih. Nah gitu. Mereka tuh banyak gini. Mereka tuh kayaknya merasa baik-baik saja kalau tidak tahu apa-apa. Jatuhnya kan pre-apatis, Jadi sebelum apatis, menjelang apatis. dia tuh udah ignorance, tapi nggak mau merubah itu gitu. Ya. Dia mereka tuh dengan ignorance sudah cukup nyaman. Baik, aing teu nyaho ieu ge gitu. Ya. Ya. Generasi sekarang tuh gitu. Tapi kan ada gejala yang namanya FOMO. Nah itu Iya. yang justru apa? FOMO menurut orang tuh FOMO tuh jadi kayak anti critical thinking justru. Menurut orang itu anti critical thinking kan fear of missing out. Ketakutan itu munculnya dari mana? Karena kan takut tertinggal. Kalau dia kritis, dia berpikir dulu. Saya harus Penting nggak gitu? Banyak sekarang orang-orang anak-anak muda ikutan FOMO tuh karena kan takut ketinggalan tren lah, dianggap jadul lah, dianggap nggak gaul gitu. Padahal tidak didasari atas pola pikirnya Kebutuhan. sendiri atau kebutuhan sendiri itu. Jadi ikutin tren aja gitu. Tiba-tiba misalkan kemarin lagi booming sebelum ketinggalan ikutan. Padahal dia nggak tahu itu fungsinya untuk apa kadang. Atas dasar apa dia membeli sesuatu gitu kan itu capek banget gitu. Anjir capek. Tapi kalau misalnya kayak tadi misalkan disebutin bahwa ya semakin dewasa atau misalkan dari sejak muda pun kadang manusia itu kan punya kemampuan berpikir ya macam-macam gitu, ada critical thinking, ada design thinking, ada spiritual thinking dan lain-lain. Anjay. Sebetulnya itu secara alamiah tuh ada gitu, cuman ya tadi sikap ignorance tuh yang tadi, anak ini mau nggak mempelajari itu, anak ini mau nggak mempertanyakan sesuatu atas basic apa gitu, apakah pengetahuan, apa karena FOMO tadi atau gimana gitu. Jadi mungkin akan kembali ke karakter si pribadinya itu gitu. Atau bisa jadi mungkin dipatahkan sejak dia masih kecil gitu sama orang tuanya, karena orang tuanya malas ngejawab atau malas komunikasi, Purunya mana mah gitu. jadi akhirnya si anak tuh dipaksa untuk terdiam gitu, tidak mempertanyakan suatu hal. Ya kayak gitu, ya maksudnya ketemu orang-orang kayak gitu. Jadi kebetulan ada salah satu murid dengan seumur segitu. Umur segitu tuh berapa? Ya umur remaja lah gitu. Dengan umur segitu. Maksudnya ketika ditanya kelurahan dipimpin oleh siapa teh, dia nggak tahu dan kayaknya baik-baik saja, dia nggak tahu kayak gitu teh. Aduh anjir. Oh, jadi itu parah sih kalau itu sih. Enggak ya, Nggak tahu apa kepala desa atau camat, nggak ngerti struktur kayak gitu. ya kayak gitu-gitu kan. Tapi mereka tuh kayak merasa nggak masalah lah, gua nggak tahu yang gitu teh gitu. Tapi orang sebenarnya kan mengalami juga fase itu, fase ignorance gitu, nggak mau tahu
sesuatu yang tadi kata Mang Bun itu di outer circle gitu, yang berkaitan aja sama diri sendiri. Nah, orang sih bersyukur pada seni justru di situ, karena ketika ada terjun di seni, terus bukan harus ya, tapi ada kebutuhan membuat karya, ya terlepas dari ya sifatnya komersial, pekerjaan atau apapun gitu, karena udah nempel lah gitu, misalnya mau gambar atau apapun. Nah di situ critical thinkingnya, orang sih merasa critical thinkingnya bertumbuh gitu, nggak harus mencari tahu tentang apapun yang terkait sama inner circle pada akhirnya gitu, tapi ya tadi misalnya akhirnya pengen tahu sesuatu, jadi suka belajar gitu, suka belajar sesuatu yang baru. Dan enaknya menurut orang pribadi ada salurannya, ada channelnya gitu ya, bikin gambar, bikin apa gitu, karena orang percaya bahwa si karya itu tuh endapan wawasan kan, endapan pengetahuan, masa memori dan segala macam, itu endapan. Jadi kalau kita nggak punya endapan apapun, mau ngeluarin apa gitu. Nah itu sih sebenarnya jadi akhirnya mungkin penting sekali critical thinking ke orang tuh untuk kekaryaan. Iya, untuk kekaryaan itu belajar banyak, meskipun nggak berhubungan sama hajat hidup orang gitu ya. Wah, orang yang tentang kemarin misalnya PDD kan, ada urusan apa sama aing gitu. Terus saya percaya kebangkitan Michael Jackson gitu. Sekedar, tapi terkadang kan di Atau Hitler mati di Garut tuh. apa Hitler mati. Itu orang sempat menelusuri karena Atau kita baca tentang Yahudi menggam dunia gitu, nggak ada urusan sama kita gitu secara, tapi itu menarik gitu, karena di dalam cerita-cerita itu terkadang kan ada humor gitu. Ketika anjing ya, gimana kalau sebenarnya kasus PDD itu hanyalah gimmick untuk membangkitkan bintang-bintang lainnya menaikkan penjualan itu misalnya. Jadi kayak ada humor-humor situ. Nah seni ke orang itu adalah mempermainkan itu, mencari humor dari wawasan-wawasan Nah yang itu ada. menurut orang critical thinking tuh kayak gitu. Jangan-jangan kan gitu. Selain pertanyaan kenapa, setelah tahu misalnya sesuatu berpikir jangan-jangan. Tapi emang ini sih orang tuh pernah, mungkin sekarang juga masih lagi di fase, misalkan banyak tuh konten-konten kreator yang pokoknya mengulas fakta anjing, udah capek ngomongin kayak gitu. Maksudnya ngedengerin yang ngomongin, mencari fakta tentang ini terus menjelaskan tentang bla bla bla. Kayaknya udah apa ya, menurut orangnya anjing bosan banget sih kayak gini-gini gitu. Nggak ada pembicaraan, jadi harus bener gitu kalau ngomong tuh sekarang tuh nggak ada dialektika ya. Nggak ada. Harus langsung fact, ada buktinya, ada faktanya, udah. Jadi nggak ada apa ya, kalau perjalanan mah nggak menikmati perjalanannya, itu harus langsung ke tujuan gitu. Harus tahu bener-benernya gitu. Jadi finishnya apa, finalnya apa gitu. mungkin kerasa sama humor-humor di Indonesia gitu, jadi udah slapstick aja, udah yang nggak ada apa alur gitu. Kalau misalnya yang dulu di Warkop kan itu ada alur kan humornya gitu ya. Ketika Proses membangunnya itu kerasa gitu sampai nanti final. kalau sekarang kan udah Punchline-nya tuh ya ger-ger aja kalau bilang sekarang kan ger terus gitu. Dan satu lagi tuh ini yang baru kita lakukan, nanti di project yang yang sedang kita kerjakan kan, Anjay, apa itu? project musik kan. Anjis, proses. Nah, musik. Rider Rider. tapi orang merasa gini, beberapa waktu lalu abis kita bikin beberapa materi gitu kan, balik terus orang tuh merasa gini, kok cepet banget ya dalam satu hari itu kita bikin berapa ya waktu itu? 3 gitu. Terus dengan kualitas yang menurut orang pribadi ya, nggak tahu ya yang lain berpikir gimana. Karena dulu juga orang ada di fase itu kan, fase menjadi musisi, bikin musik, bikin segala macam. Kok ini dibuat dalam waktu cepat dan kualitasnya menurut orang jauh lebih bagus dibanding zaman orang masih dulu lah gitu. Ya. Cepet banget ini, kok materinya gini banget, cepat banget dapet nadanya segala macam. Nah itu yang akhirnya orang sadari bahwa itu adalah pengendapan lain orang unggul, tapi ya kita semua gitu, pengendapan dari yang mungkin kita tuh baru bisa bikin musik bagus di umur segini gitu. Kalau dulu
belum kayaknya, belum ada endapan-endapan itu. Karena mungkin sekarang ada KH yang cukup besar. Dulu justru lebih Justru kalau kita lebih lihat kaya. ya, secara umur mungkin lebih muda, masa depan maksudnya kayak mau berkarir di situ masih terbuka gede. Tapi kan sekarang sebenarnya nggak, dengan umur segini udah punya profesi gitu, ngapain sih gitu masih gitu. Tapi ternyata sih karya yang dihasilin tuh bagus sih menurut orang ya, sangat ini gitu, sangat matang banget gitu. Kalau kalian penasaran nanti tengah musiknya, Iya, bisa-bisa ya sih bargaining. pokoknya marah dari sekarang. Nah itu hasil dari critical thinking. Iya. Critical thinking yang tadi maksudnya ketika membuat musik, kenapa dulu tidak sematang sekarang? Karena itu knowledge-nya Knowledge beda sedikit. kan. sudah beda. Nah ketika tadi musiknya kayak gini, ada referensi, udah ditonton yang mana maksudnya kayak gini, karena itu tadi knowledge-nya yang banyak. Nah itu bisa jadi critical thinking ketika itu tadi dibekali knowledge ya Banyak dan kuat. Betul. Jadi critical thinking itu basicnya adalah pengetahuan. Kalau itu muncul dari rasa keinginan yang tinggi dengan fondasi yang cukup baik, sukseslah dia, berhasillah dia berpikir kritis. Tapi dibalik juga kayak gitu. Kenapa dia pengen tahu banyak hal? Karena punya critical thinking. Ya, critical thinking. Walaupun dia tidak tahu apa-apa, tapi salurannya pas, bagus, itu akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis seseorang tersebut. Betul. Jadi poinnya adalah si critical thinking itu melatih sense dan taste. Sense dan taste juga intelijensi menurut lo. Intelijensi. Tapi ada kudu juga nih. Jadi bukan karena kudu, karena misalnya gini, ketika orang ngedengerin ini sepenting apa, seharusnya dia yang tadinya nggak penting harusnya nggak penting gitu, punya itu tuh. Karena benefitnya tuh mantep, banyak lah. Dan ya kalau bisa juga kayak lintas profesi ya, misalnya ya kalau itu kan tadi dari sisi seni gitu, guru, dosen mah pengajar mah geus kudu lah itu namanya. Marketing juga kan sebenarnya harus punya itu, karena yang dihadapin bukan cuma satu orang, dua orang yang tipe yang sama gitu, pasti latar belakang berbeda segala macam kan, marketing harus nyambung kemana-mana kan. Jadi kalau kata Bu Sri Mulyani itu market itu seperti jatuh cinta gitu. Kalau misalnya udah dapat market yang bagus, kita menggebu-gebu terus ya. Jadi baik terus nih si market, padahal mah bisa jadi si market ini bakalan jadi jahat gitu. Itu kan sebenarnya critical thinking gitu. Misalnya kita udah nyaman dengan market yang ini gitu. Terus tiba-tiba karena situasi global atau ekonomi segala macam, marketnya tiba-tiba pindah gitu. Terus kita jadi sakit hati gitu. Padahal itu mana sih kok? Itu benar. Yang itu kan kadang-kadang kalau ngomongin tadi ya misalnya tentang jual beli gitu. Misalnya ada yang udah nyaman ini kalau ngomongin di digital gitu ya. Udah ada yang nyaman ngiklan atau promosi di media sosial gitu. Tapi kan banyak tuh media sosial yang kalau sekarang jualan di ini susah, jualan di ini itu, tapi nggak pindah-pindah gitu. Ya udah di Facebook lagi, Instagram lagi, TikTok lagi gitu. Ya. Itu mungkin ada. Dan hari ini tuh kayaknya udah ditunjukin lah sama maksudnya kita sebagai masyarakat Indonesia lah gitu. Ya orang sih mengalami maksudnya dari, kalau hitungan dewasa kan dari Megawati lah ya, Presiden Megawati Pak Gus Dur lah gitu, sampai sekarang itu menurut orang sih mayoritas menunjukkan peningkatan critical thinking. Jadi udah kayak makanya banyak yang kritik pemerintahan sekarang nih yang akan turun 20 Oktober itu karena critical thinking tinggi. Terus bisa dibobot deui gitu. Terus bisa diedeuy. Mana nih kalau dulu mungkin bisa gitu. Sekarang nggak bisa. Karena wawasan juga lebih banyak dibandingin orang dulu ya. Iya. Maksudnya informasi juga kan sekarang gampang gitu. Ya kan seharusnya anak-anak yang sekarang itu lebih tinggi critical thinkingnya. Idealnya. Idealnya karena
sumber pengetahuan itu sangat banyak dan mudah diakses. Ya. Beda dengan dulu kan, dulu kalau pengen tahu cari bukunya di mana gitu kan harus beli lah. Sekarang kan bisa dengan kuota saja gitu, Udah bisa mengeksplor semua pengetahuan. Justru tantangannya mereka memilah-milah ya. Nah, itu sih yang itu. sekarang yang jadi masalah tuh penting nggak penting. oh iya sih Maksudnya di sana ya. Dengan ya tadi dengan oke gitu. Kalau nggak ada hubungannya dengan saya mah ngapain saya ikut-ikutan gitu. Ada juga maksudnya serangan-serangan yang lain ya di luar kuasa orang tua, dan itu kan yang balik lagi ke yang tadi FOMO gitu. Ya orang sih salah satu yang mengkritisi e-sport lah. E-sport di usia muda banget itu kan ya kita nggak tahu lah dampaknya, cuman mungkin menurut orang salah satu kendala atau hambatan dari literasinya yang berkurang ya karena game itu. Nah, kalau ngomongin e-sport ya, kenapa di luar itu bagus gitu ya? Maksudnya beda lah sama Indonesia gitu, e-sport di luar sama yang, karena budaya main game di luar tuh udah ada gitu sejak internet muncul, dan bahkan sebelum ada internet pun game tuh udah jadi wah ini konsol tuh kan apa punya dulu mah Nintendo aja nggak semua orang punya di Indonesia gitu ya, yang orang-orang yang punya duit aja gitu. Bahkan dulu PS pun sebelum ada rental PS, bahkan direntalin di PS itu. Kalau orang luar negeri kan emang ya satu rumah mungkin bisa punya satu PS gitu. Gak ada rental PS di sana. Itu mah nggak ada rental PS aja. Di sini aja rental PS masih laku gitu. Pantesan di luar negeri nggak pernah ada siswa mabal. Nah, itu. Nah, berkaitan dengan pendidikan. Tadi kan dengan budaya main gamenya di luar udah gede, udah terbangun nama lah ya. Dampaknya kan, misalnya fakta yang ada kan nggak banyak yang mau meneruskan pendidikan di Eropa dan Amerika. Itu yang Dampaknya ya, akhirnya dari sana sih. dampaknya situ, maksudnya menurun. Nanti bisa dicek misalnya yang ngambil doktoral gitu di Inggris gitu, orang Inggris sendiri udah nggak ada ngapain gitu maksudnya. Sekolah juga udah nggak ini, makanya dihuninya kan kayak berapa? Cina aja udah berapa ratus ribu mungkin sampai berapa puluh juta yang kuliah di sana. Ya, makanya kampus-kampus luar itu membuka kelas overseas. Iya, karena Karena marketnya sudah tidak banyak yang tidak Kalau tertarik. kampus di kita masih banyak karena masih banyak karena jiwanya banyak. positifnya cukup di balik kegelapan dunia pendidikan lah yang kita jalani, kita masih punya tingkat mau meneruskan pendidikan itu masih tinggi, makanya kemarin kan dikritik masalah UKT yang tinggi gitu. Tapi kan konternya kan gila, itu adalah kebutuhan tersier. Nah itu kan yang zero ini apa? Gitu. Nah makanya ketika yang bilang bahwa kuliah itu kebutuhan tersier, terus banyak yang berpikir kritis, enggak tersier. Nah Itu kan kritis. Karena tahu knowledge-nya bahwa kuliah itu bukan tersier. Meskipun gitu. yang ngomong itu dia berbasis pada undang-undang bahwa wajib belajar 9 tahun kan. Tahu. Ya. Ada dasar. Ada dasar, hanya di dalam tubuh itu di kitab sucikan lah si kalimat Ya, itu. betul. Itu jadi ya positifnya gitu lah, maksudnya masih orang-orang daerah gitu yang di kampus kita juga dari daerah Cintaratu ya, desa Cintaratu di Pangandaran masih semangat kuliahnya masih. Yang dari timur juga banyak. Timur juga banyak. Semester sekarang tuh banyak banget mahasiswa dari timur tuh. Hampir ada 6-8 mahasiswa yang Kemarin itu Cicalengka. dari Indonesia Timur. Oh, kira Bandung Timur. Banyak banget. Kirain Tanjung Priuk. Tanjung Priuk Timur. Masalah kita sekolah di Utara. luar itu tantangannya Klender, kan Klender. cuma satu sebenarnya, pendanaan dari pemerintah aja kan. Ya. Karena ya secara kurs segala macam nggak banyak lah yang bisa kuliah di luar. Ya salah satunya sebenarnya peran pemerintah buat memfasilitasi itu. Seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi rakyatnya yang mau belajar ke luar negeri. Negeri Syaratnya jangan dipersulit. ya, Kampus di sananya aja syaratnya tidak Tidak sulit. sulit itu gitu. Tapi kayaknya teh Mungkin pemerintah membuat syarat banyak itu karena takutnya kalau dia udah kuliah di sana Gak balik. dapat
duit gitu terus balik lagi ke Itu Indonesia. teh suzon namanya. Zon. Suzon. Pemerintah mah memang begitu. Suzon. Sebenarnya misalnya kita bisa di compare ya, maksudnya di compare ketika ngebahas itu ya, maksudnya si suuzonan itu ya, ketika negara-negara maju India dan Cina itu menyekolahkan warga negaranya ke luar negeri, tidak mewajibkan kembali lagi, tapi justru kan menjadi jejaring mereka di luar. Nah, Jadi Di tiga UU besar kan. ikatan alumni lah Ya, gitu. karena mungkin di Indonesia belum melihat. Mungkin Ada sengaja tidak potensi. melihat. Kan kebayang gini. Ada WNI di Jerman, ada WNI di Spanyol, ada WNI di Jepang. Kan seharusnya bangga. Jadi kalau butuh apa-apa, kan udah boga WNI di situ. Tapi mungkin bisa jadi kayak kalau kasusnya sekarang mungkin bisa jadi nanti ditarik. Kan pemain naturalisasi. Nah, siapa tahu sekarang kan besok kamu belajar jadi profesor di Inggris, di Jerman, beranak pinak. Nanti yang bagus-bagusnya bisa ditarik dari Indonesia. Mungkin bisa jadi yang kepikiran. kan Tuh Cina kan banyak yang kayak gitu. Hmm? Cina banyak yang kayak gitu kan. Terus jadi warga Amerika. Iya, tapi, betul. Tapi orang negara Cinanya mah bahaya banget gitu. Ya aja dah, dia tahu dia besar. Banyak. nah, mindsetnya kan masih buruh majikan lah. Mana kurang dibayar, mana kudu balik gawe ke orang kan lebih ke situ kan gitu. Nah itu satu fakta. Yang fakta kedua, kita punya standar IPK itu berapa sih? Masih 2,75 ya? Ya. 2,75 atau Iya. 3 lah ya. Tiga. 3 lah itu. Nah, di persyaratan beasiswa kan kita waktu itu lihat di bawah 2,75 nggak bisa masuk ya, di saat itu. Padahal di luar negeri itu untuk di bawah 275 itu masih diterima dan sangat diterima karena dia nggak bikin peringkat yang ini nggak masuk, yang ini nggak masuk, tapi dilihat 3,5 ke atas itu disebutnya first class, second class, third class gitu, cuman itu. Nah semuanya berpeluang masuk, hanya misalnya yang prioritas yang first class, itu second class. Nah supaya kenapa yang lain bisa masuk yang di kelas-kelas bawahnya itu bukan dilihat berdasarkan IPK-nya, hanya dibebani pada personal statement. Kalau maneh dihandap second class, berarti motivasi kamu harus lebih tinggi dibanding yang first class. Nah dilihat itu di situ sebenarnya sama kampus-kampus luar. Benar. Bukan IPK. akhirnya si IPK itu menjadi patokan kecerdasan seseorang. Ya. Betul, karena itu tadi berkembangnya kemampuan seseorang. Iya, itu Iya. tidak karena- dihargai sama Iya. Indonesia. Karena kan gitu, banyak kan anak-anak yang usia sekolah tidak pernah ranking, Iya. tiba-tiba kuliahnya jadi bagus, Iya. terus dapat pekerjaan yang luar biasa gitu kan. Betul. Ada yang gitu, ada yang SMA-nya ranking terus kemudian kuliahnya menurun, pekerjaannya juga biasa-biasa saja gitu. Bisa aja betul. Nah kalau orang luar kan ngelihat manusia tuh kan lain Berkembang. kresek gitu, Berkembang. kresek pakai gitu yang miris tuh kan IPK kita di pendidikan terakhir itu jadi kayak judgement seumur hidup. Iya betul. Iya sih itu. Nah, jangan. Karena dulu dalam sejarah juga pernah mencatat ada seorang anak muda kuliah seninya ditolak. Iya. Akhirnya menguasai sebagian besar Eropa. Nah, jangan sampai pemerintah melakukan hal yang sama. Gitu. karena orang Eropa sudah belajar dari situ. Di Nah, udah situ. belajar di situ. Kebayang kan kalau dulu, oh iya masuk di sini, nggak akan ada itu. Akan ada itu. Betul kan? Nah, semoga pemerintah ya Wah, ya lah. dengerin Faris ini. Minimal Intel yang dengerin ini lah. Ini critical thinking. Critical Critical thinking. thinking. Siapa tahu nanti ada Intel dengerin, disampaikan lah ya ke pimpinan. Ya, kadang Oke. Apa kadang-kadang apa? ya apa yang ngomongin ini ya, misalnya ngomongin tadi universitas gitu, kayak yang ceritanya si Bagus siapa dah? Bagus Mulyadi. Bagus Mulyadi. Terus Mulyadi. Dia Mulyadi. Iya, Bagus Mulyadi. Bagus Mulyadi kan dia apa mau kerja sama apa universitas mana gitu buat neliti satu daerah segala macam, karena disinyalir bahwa di daerah itu ada ekosistem yang purba dan itu bisa menjadi Lahan gambut ya. yang apa bisa jadi penemuan obat untuk kanker gitu Ya, misalnya. Bagus Mulyadi yang asisten profesor di Nottingham ya, bukan Bagus Mulyadi singlet. Itu Mulyadi.
Bukan. Oh, kita nyebutnya ke Mulyadi Singlet. Oh, bukan. Itu Kok tiba-tiba dia jadi Tapi apa? ya cuman birokrasinya gitu. Ketika izin buat neliti di situ aja, padahal kan kerjasamanya antara universitas, tapi kalau izinnya tuh harus ke kelurahan, harus ke Iya. kecamatan, harus ke kota, segala macam. Buat apa gitu? Itu nggak penting gitu. Bahkan untuk sesuatu ilmu pengetahuan yang mungkin bakalan jadi apa pendobrak tentang kesehatan lah gitu ya, menemukan obat baru misalnya gitu. Itu aja di ini kan gitu dipersusah. Ya siapa tahu lah, harapan kita nanti ke depannya Indonesia bisa jauh lebih baik. Peraturan-peraturan yang mungkin ribet bisa dipermudah. Jadi berilah ruang buat para peneliti muda kita, buat anak-anak muda kita biar lebih explore. Bukan cuma anak-anak muda juga, tapi yang Middle age. middle age juga. Karena masih punya kesempatan sekolah kan. Betul. Iya. Iya sih. Oke, ya sudah lah kalau begitu. Yup. Itu critical thinking. Kesimpulannya adalah critical thinking itu perlu. Kalian harus banyak belajar, kalian juga harus memahami critical thinking itu seperti apa. Jangan sampai Sempoyongan. kosong, jangan sampai sempoyongan. Karena sebotol minuman. Karena sebetulnya minuman. Jadi, makasih semuanya. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain, judul-judul kita yang lain. Yang lama-lama itu banyak yang seru juga. Dan kalau bermanfaat bisa di like, comment, share, subscribe. Makasih banyak semuanya. Masih bersama kita di obrolan. Bye bye semuanya. Oh iya.